Siun. Selamat malam pemirsa Tanda Baca TV yang berbahagia. Kita jumpa kembali untuk melakukan bincang-bincang dengan seniman serba bisa Kang Hendy yang bermarkas di Pasundan 88. Kali ini pembahasan kita tidak soal musik lagi. Kita coba ulik hal-hal yang lain dari selain musik, tapi tetap di ranah hiburan. Sekarang ini dunia hiburan sedang ramai permasalahan tanggal cantik dengan lahirnya anak dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel. Selain itu juga anak dari pasangan Nadine Chandrawinata, ya kan? Dia lahir tanggal 22 Februari 2022. Yang kita ingin kulik ini karena Kang Hendy ini seniman, kita pengen tahu juga nih, karena Kang Hendy ini kita dengar dulu pernah mengalami mati suri selama 1,5 hari. Nah, ceritanya gimana itu? Ceritakan itu aja dulu Kang Hendy. Nanti baru kita lari ke permasalahan tanggal cantik. Ya, selamat malam. Sesuai dengan apa yang tadi Bung Aris bilang, kebetulan saya juga tidak tahu ya, kita kebetulan memang mengalami satu hal yang memang sungguh sangat di luar dugaan ya. Kita juga tidak tahu waktu itu sedang enak-enaknya saya bersantai di depan TV, sedang selonjoran gitu ya di sofa. Tiba-tiba saya tuh mengalami batuk-batuk berat, bersin-bersin, yang mana ini mengeluarkan darah. Nah, di situ kebetulan di atas meja itu kan ada beberapa tisu untuk WC itu yang roll itu ya. Itu sampai habis tiga tisu itu jadi darah semua itu. Ini. Nah, akhirnya karena kecapean juga, saya bilang sama orang di rumah tuh, aduh, ya deh, saya mau tidur dulu. Capek nih rasanya, udah batuk, perih lagi di sini ya. Tidurlah situ. Cuma kagetnya bangun-bangun, loh, kok merasa ada seperti di ruang gelap gitu. Dan dingin banget. Ternyata ruangan gelap itu ada laci di kamar mayat. Dan dinginnya itu karena saya sudah jadi es, sudah beku. Nah, di sini juga saya agak kaget juga. Bagaimana caranya nih saya mengeluarkan diri dari laci ini ya. Kebetulan mungkin waktu itu juga saya nggak tahu ya, ada beberapa petugas kamar mayat lagi mau memasukkan mayat baru. Katanya sih ada 4 orang. Cuma mungkin yang 3 itu keburu ketakutan dengan ada surat gemertak di dalam laci itu. Mereka yang 3 itu kabur. Sedangkan yang 1 ini berani. Dicoba buka lacinya itu, ternyata wah, ini mayat ternyata masih hidup. Nah, dia dengan sigap dia tarik jasad saya, naikkan ke kereta dorong, dia dorong ke ruang inkubasi untuk dipanasi, untuk dicairkan. Ya disitulah. Oke, jadi es ya? Ya aduh, saya juga. Nah, di situ saya jadi berpikir, ya itulah kekuasaan Tuhan ya. Bagaimana badan kita sudah jadi es, darah juga tidak mengalir, jantung juga sudah beku, kok bisa hidup gitu kan? Ya disitulah suatu hal yang memang terjadi sekali dan sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Ya, itu cerita selama 1,5 hari itu Kang Hendy dibawa kemana aja tuh di situ? Biasanya kan Anda dibawa ke dunia lain, ya. Kalau mungkin ditarik ke alam arwah. Mungkin orang bilang begitu ya, kita dibawa ke alam lain. Mungkin seperti itu. Ya kita juga tidak tahu alamnya seperti apa. Cuma yang rasanya waktu itu saya tuh seperti ditarik oleh 2 orang berbadan tegap, rambut diikat seperti ikat ekor kuda. 2 orang ya, menarik saya yang dalam posisi sedang berbaring di peti mati, ditarik melintasi tembok ya. Saya juga kaget kok bisa tembus. Tapi saya di situ tidak berani banyak bercerita, saya ikuti aja kemana arahnya di kedua orang ini. Nah, yang di situ ya kita diperlihatkan lah yang mungkin orang bilang itu alam-alam seperti neraka, surga, dan itu sangat beraneka macam.
neraka juga yang saya pikir cuma kalau kata pendeta atau kata ustadz, kata biksu mungkin neraka itu cuma satu, tapi ternyata tidak, itu banyak sekali. Maka banyak ya. Ya, surga juga ada beberapa ya gambaran lah seperti surga gitu. Disitulah baru saya melihat betapa kuasanya itu Tuhan ya. Jadi ya kita sebagai orang yang masih hidup ya cepat-cepatlah bertobat, ingat sama yang di atas. Nah, jangan kita nanti menyentuh alam-alam yang benar-benar sangat tidak terbayangkan oleh kita di sana. Itu berasanya berapa lama tuh kita sendiri? Kalau di dunia nyatanya 1,5 hari, di alam itu Waduh, saya nggak bisa berapa membayangkan. detik, berapa menit Mungkin rasanya udah perjalanan berapa puluh tahun mungkin ya, kita diajak jalan-jalan kalau di alam sana itu ya. Padahal kan nyatanya kan cuma 1,5 hari. 1,5 hari. Dari terus apa pengalaman yang makna yang didapat dari perjalanan hidup itu? Ya kita maknanya ya kita seperti tadi, bahwa kita harus berpikir bahwa Tuhan itu sangat berkuasa ya. Tuhan menciptakan manusia dan seisinya itu semua ada di dalam naungan kuasanya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya sebisa-bisanya harus minta izin dari Allah. Gitu. Jadi sekarang ini sudah, kenapa harus begitu? Apa dulu pengalaman hidupnya terlalu berat, tiba-tiba pas mati suri, mengalami mati suri, akhirnya kita mulai jadi sadar apa gimana? Ya mungkin Tuhan juga mungkin saya salah satu yang dipilih oleh Tuhan juga ya. Saya diberikan hal seperti itu, kematian juga untuk saya berpikir, karena dulu saya juga memang terlalu musyrik lah ya, kalau orang muslim bilang musyrik ya. Jadi sangat tidak bergantung kepada sang kuasa, tapi saya bergantung kepada kekuatan saya sendiri. Saya cari dukun, cari ilmu-ilmu kegelapan untuk menopang kehidupan saya. Padahal itu sangat tidak diperbolehkan. Karena kita seperti tahu bahwa Tuhan kita itu, Allah itu adalah Allah yang sangat pencemburu, tidak mau diduakan. Nah kitanya yang ini yang seperti orang tol begitu ya, yang istilahnya pokoknya saya tuh hebat, saya tuh begini-begini, saya cari kekuatan dengan cara saya sendiri. Ya akibatnya seperti itu. Setelah itu mulai patuh menjalankan perintahnya. Ya otomatis apa yang selama ini saya pelajari, misalnya ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu hilang musnah. Musnah. Sekarang saya mengalami kehidupan perintis seperti orang lahir baru lah. Gitu ya. Orang bilang ketika telah mengalami dua dunia ya, dunia alam lain dan sekarang kembali ke ini, katanya punya kekuatan. Nah itulah kaitannya kita bertanya masalah tanggal cantik atau punya kekuatan supranatural yang tinggi. Kita juga tidak mengarah ke mistik. Di situ kan ada tanggal itu 22 ya, ditambah di tengah itu ada bulan 2, kemudian 2022, berarti ada 6 kali ya, 22, 22 dan 22. Nah kalau secara perhitungan orang-orang Tionghoa itu kan 2 ditambah 2 4, ada lagi 2 tambah 2 lagi 4, ada 2 tambah 2 4 itu kan menurut istilah kepercayaan orang-orang Chinese atau Tionghoa itu 4 itu si katanya mati ya. Tapi ya kita jangan terlalu percaya juga ke sana. Ya. Belum tentu angka 4 itu jelek kan. Ada juga yang mengkaitkan 4 kan. 4 kali 3 4 nih. Berarti ada 12. 12 itu angkanya 1 dan 2 kan. Dijumlahkan 1 dan 2 adalah 3. 3. Ya 3 itu kalau menurut perhitungan orang Tionghoa sendiri itu malah baik. Nah, jadi kan kita mau mengacu kemana nih? 3 kehidupan ya. Nah, 3 kesehatan. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita mengacunya ke angka 4 ya mati. Nah, tidak mungkin berarti kan. Kita mengacu ke yang angka 3 misalnya. Kesehatan, tapi orang pilih yang kesehatan dong. Ya. Jadi hal-hal yang seperti mistik begitu itu jangan dipakai.
kita ambil hikmahnya begini. Seperti tadi pembahasan waktu tadi saya menceritakan bahwa saya yang begitu sudah durjana, sudah meninggalkan Tuhan kita sendiri, masih juga diampuni, diberikan kehidupan lagi untuk dicoba sekali lagi agar kita bisa berbenah diri. Nah, apalagi ini cuma sekedar angka, ya kan? Nah, jadi Tuhan itu sebetulnya membuat dunia beserta isinya itu kan adalah baik. Jadi tidak mungkin kan, misalnya angka 4 itu mati. Nah, untuk apa dibikin angka 4? Ya. Angka 3 itu sehat, atau kita misalnya mau pindah rumah, kita harus cari tanggal baik, bulan baik, kemudian ya kan semuanya baik. Ya. Jadi pada intinya angka 22 bulan 2 tahun 2022 itu sebetulnya baik. Semuanya baik. Ya, cuman kadang-kadang kan orang ini mungkin membuat sesuatu itu seperti sensasi ya, biar dikenal lah gitu. Oh, ini angkanya cantik, biar gampang diingat. Nah, ada sesuatunya gitu. Mana pengennya supaya gampang diingat aja ya. Ya, sebetulnya tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana. Jadi pada intinya semua hari, semua tanggal, semua waktu itu baik. Ya. Jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang di luar nalar kita. Ambil aja hal itu sebagai hikmah, kita cari aja hal itu sebagai hikmahnya agar kita bisa melanjutkan hidup lebih baik lagi gitu ya. Soalnya begini, kalau kita terlalu berpikirnya ke mistik, jadinya kadang-kadang ujung-ujungnya jadi ada pantangan ini, pantangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi nggak benar juga. Padahal menurut judul pertamanya kan, oh ini tanggalnya cantik, mudah diingat, oh, orangnya menjadi baik. Tapi karena terlalu dalam ke mistik, jadinya nggak benar gitu. Ya, jadi pada intinya bicara kita hari ini adalah bahwa semua itu yang dikasih Allah pada kita itu semuanya baik. Jadi jalankan saja roda kehidupan ini dan lakoni apa yang kita mau. Jangan berpikir untung rugi ya. Jangan berpikir mencari sensasi. Ya. Sensasi boleh, tapi jangan terlalu over lah. Ya, demikian perbincangan singkat kita dengan Kang Hendy tentang pengalaman hidup dia yang pernah mengalami mati suri dan pandangan dia tentang angka cantik. Terima kasih.